Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hati kita bersuka cita menerima firman Tuhan, terlebih untuk menjalani satu hari ini. Biarlah kita diberi kekuatan, diberi hikmat, di dalam menjalani segala rutinitas dan pekerjaan yang akan kita lakukan. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang lemah, terbaring, sakit, Tuhan memberi kesembuhan, Tuhan memberi kekuatan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini Rabu 10 Februari 2021, tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 2 ayat 5. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana jika seandainya kita berjalan di jalan yang gelap gulita? Tentu saja kita tidak akan tahu jalan manakah yang menuju tujuan, sehingga kita akan tersesat. Jalan yang sedang kita pijak itu pun tidak akan kelihatan bila kita berjalan di dalam kegelapan, sehingga kaki kita bisa masuk dalam lubang atau tersandung oleh bebatuan, lalu kita akan terjatuh. Di samping itu, orang yang berjalan di jalan yang gelap juga cenderung akan merasa ketakutan. Kegelapan adalah sebuah gambaran metafora yang amat menakutkan dan menyeramkan. Oleh karena itu, semua kita menginginkan dapat berjalan di jalan yang terang, supaya kita dapat tiba di tempat tujuan dengan selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan hari ini, Nabi Yesaya berbicara tentang gambaran di mana bangsa Israel dimetaforakan seperti seseorang yang sedang berjalan di jalan yang gelap atau kegelapan. Namun Tuhan tidak membiarkan bangsanya itu tetap berjalan di jalan kegelapan. Itulah sebabnya Tuhan berkata melalui Nabi Yesaya di dalam firman hari ini, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Yang dimaksud dengan jalan adalah cara hidup, di mana cara hidup orang Israel tidak lagi sesuai dengan iman kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala, menggabungkan iman kepada Tuhan dengan kepercayaan kepada kekuatan dunia, sinkretisme. Mereka melakukan pembelokan hukum, penindasan orang miskin, janda, yatim piatu, dan suap. Itu sebabnya Nabi Yesaya mengingatkan mari berjalan di dalam terang Tuhan. Itu berarti bahwa Tuhan mengajak umat Israel untuk meninggalkan segala jalan yang jahat dan agar mereka hidup dalam iman yang murni kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, segala pelanggaran kita, segala dosa kita, segala amarah kita, segala perbuatan jahat kita, pikiran jahat kita kepada orang lain, semua itu adalah bentuk kegelapan. Oleh karena itu, biarlah firman hari ini mengajak kita untuk menanggalkan perbuatan jahat kita, pikiran tidak baik dari kita, dan kita mau meninggalkan itu, berjalan menuju terang
Marilah kita berjalan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Biarlah kita berjalan di dalam terang firman Tuhan. Bila kita masih melakukan dosa, kejahatan, rencana buruk untuk orang lain, pikiran buruk untuk orang lain, marilah hari ini kita menanggalkan semua itu. Marilah kita berjalan di dalam terang Tuhan, di dalam firman Tuhan, dalam cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berjalan dalam terang, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, agar kita tiba di tujuan kita dengan mendapatkan kewaris kerajaan surga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memohon Roh Kudus untuk menguatkan kita melakukan firman Tuhan, untuk dapat berjalan di dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh layak kami bersyukur pada hari ini, karena Engkau mengingatkan kami bila jalan kami serong dan tersesat, agar kami segera meninggalkan itu semua. Dan kami siap untuk mengikuti Engkau, berjalan di dalam terang kasih-Mu, berjalan di dalam terang firman-Mu, agar kami tiba tatkala Tuhan datang menjemput kami. Berkatilah segala sesuatu yang akan kami lakukan hari ini, agar kami bersuka cita di dalam topangan kemurahan-Mu. Tuhan Allah, kami memohon, kuatkanlah kami atas segala yang akan kami lakukan, atau kuatkanlah kami tatkala kami menghadapi beban hidup yang begitu berat. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami mengikuti Engkau Tuhan, berjalanlah di depan kami. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.